Selamat pagi Opa dan Oma, salam sehat, salam bahagia, salam mandiri. Kita akan melakukan senam brain gym. Oke, sudah siap Opa dan Oma? Oke, kita mulai ya. Pertama, angka 0, angka 5. Ayo, oke, angka 5. Kita mulai. 8. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang angka 4. Angkat tembak. Tembak. 4. Videonya hilang, Videonya kok hilang? 2, Videonya hilang nih. 3, 4, 5, 6, nyala mati, Pak. Nyala mati. Videonya nyala mati. 6, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Apa? Oke. Angka 5. Angka 5. Mengepal. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, pam-pam. 6, 7, 8. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan di bahu. Oke. Tangan kiri di bahu. Tangan kiri. Oke. Tangan kanan di bawah kepala. Ya. Tangan kiri di kepala. Kita mulai ya. 1. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Sekarang tangan kanan. Oke. Tangan kiri di bawah. Ayo. Oke. Mulai. Oke. 3, 4, 5, 6, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Sekarang yang di atas tinggal. Oke. Yang di bawah buka. Ayo. Mulai. 1, 2, 3, 4, 8. Sekali lagi. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Oma dan Opa semua hebat. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Sofi. Oke, Mbak Sofi. Ya. Nah, ya kan tadi kita sudah melakukan gerakan nih kan untuk Oma Opa. Gerakannya itu Mbak Sofi, tadi kan ada ya berbeda ya kanan kiri ya. Itu fungsinya untuk apa Mbak? Sama untuk tadi seperti dibilang Mbak Sofi tadi ya. Untuk otak kanan dan kiri tadi berselaras ya. Iya dokter. Itu untuk koordinasi otak kanan dan otak kiri serta mengaktifasi agar selaras otak kanan dan otak kiri. Oke gitu Mbak Sofi ya. Tuh Oma Opa tolong diingat tadi gerakannya ya. Itu sangat fungsinya sangat bagus sekali untuk Oma Opa untuk kedepannya. Nah Mbak Sofi, nanti Oma Opa nih mau bertanya itu kapan saja yang bisa dilakukan? Misalnya sekali berapa kali, dalam sehari berapa kali, atau dalam seminggu tuh bolehnya cuma berapa kali Mbak? Bagusnya pas pagi atau malam hari? Bisa setiap hari. Oma dan Opa bisa dilakukan brain gym ini setiap hari. Untuk mulai pagi, boleh sore hari. Yang penting setiap hari Oma harus lebih baik setiap hari untuk lebih mengaktifkan. Nggak ada dia Bu. Dia nggak ada lagi pergi ke rumah. Untuk mengaktifkan otak kanan dan kiri. Oke, berarti tidak ada batasan waktunya ya, Mbak Sofi ya. Jadi bisa ya sampai setiap hari pun lebih bagus ya. Ya, dokter. Oke. Bagus semua ya berarti ya. Oke. Terima kasih Mbak Sofi ya atas pelatihan brain gym-nya tadi ya. Ini semoga berguna semua untuk Oma-opa sekalian. Nah, selanjutnya saya minta Opa-oma semua tolong kameranya dibuka semua. Videonya dilihatin mukanya, kita akan melakukan sesi foto bersama ya, tolong dibuka semuanya Opa Oma ya biar kita foto bersama, nanti ada dari teknisi kita biar kita foto. Oke, semuanya sudah ready semua? Sudah. Oke, saya hitung ya. 1, senyum yang manis ya. 1, 2, 3. Oke, ini karena banyak, selanjutnya kita lanjutin lagi untuk fotonya lagi ya. Selanjutnya, boleh kita coba lagi. Oke, udah siap semuanya? Kameranya tolong dibuka semua ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya kita coba ya. Terus sekali lagi, kameranya tetap tolong dibuka semua. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Opa Oma. Oke, foto bersamanya sudah. Kita sekarang kita mau masuk ke materi inti kita. Nah, materi kita ini nanti akan dari narasumber kita itu dari Dr. Irfanuddin, spesialis kedokteran olahraga, Magister Pendidikan Kedokteran. Untuk Dr. Irfanuddin, Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Selamat pagi, salam. Oke, selamat pagi dokter. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik dokter. Sehat dokter. Oke. Dokter Irfan, boleh silakan memperkenalkan diri dulu dokter sama Om baik semua. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Salam jumpa dengan saya. Saya adalah Dr. Irfanuddin lengkapnya. Saya juga bergabung dalam tim Caritas itu sejak tahun 2017 gitu ya. Cuman dalam suasana pandemi ini memang jadi agak nggak jalan ya, karena biasanya kita sama-sama ikut senam diabetes, senam osteoporosis ya di lantai 8 parkiran Caritas gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali bersama Bapak Ibu semua, Opa Oma
itu tetap sehat melaluinya. Gitu. Oke. Iya. Oh, begitu dokter ya. Oke, Ya. Om-Opa sekalian mungkin sudah mengenal sama Dokter Irfan Nudin ya. Jadi Dokter Irfan nanti mungkin akan menjelaskan dokter ya bagaimana materinya dokter ya. Oke, untuk waktunya saya persilakan Dokter Irfan. Oke, saya mohon izin di share screen panitia, atau kalau memang dari panitia saya sudah kirim ke Dokter Wilmar, tapi kalau mau dari saya boleh. Karena saya belum boleh men-share slide-nya. Oke, dokter. Nanti dari... Mungkin Opa-Oma juga sekaligus nunggu share screen-nya dokter. Opa-Oma mau nanya sekaligus selain di rumah sakit Caritas, Dokter Irfan maaf bekerja di mana lagi dokter? Oh, di saya sehari-harinya aslinya di Fakultas Kedokteran. Universitas Sriwijaya. Ya? Satu kantor dengan Profesor Hardi Darmawan, satu kantor. Beliau guru saya, beliau mentor saya, dan beliaulah yang mengajak saya ke Caritas gitu ya. Ya, sekarang dapat kesibukan tambahan sebagai wakil dekan di bidang akademik, wakil dekan 1 gitu. Oke, gitu. Oke, nah ini saya sudah bisa share. Oke, dokter. Silakan dokter Yas. Bapak Ibu sudah bisa lihat paparannya? Bisa lihat ya? Coba kalau lihat, bisa lihat kasih jempol ke saya. Bapak Ibu, iya bagus. Ada Bu Jenny ya, makasih nih. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Sudah lama tidak berjumpa ya di suasana pandemi. Kita berharap kita tetap diberikan keselamatan dan kesehatan. Jangan lupa kalau tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya. Karena saat ini Dokter Palnis lagi puncak-puncaknya ya, lagi banyak-banyaknya nih. Ini kita tidak menyangka, kita pikir bakal selesai kemarin-kemarin, sekarang bertambah banyak. Jadi Bapak Ibu tetap jaga keamanan, dan karena di sini di rumah ya tidak usah pakai masker ya. Tapi kalau keluar nanti harus pakai masker. Gitu. Oke, jadi saya sudah iya, makasih. Jadi saya sudah dihubungi oleh panitia, saya diminta untuk memberikan cerita, pengalaman, pengetahuan ilmu yang saya pelajari, itu tentang bagaimana sih di usia yang sudah lansia, sudah mulai tua, ya, kita itu tetap nyaman gitu, kita tetap bugar, kita tetap sehat, kita tetap bisa menikmati hidup. Itu karena memang pepatah lama menyatakan, ajaran-ajaran agama menyatakan bahwa harta yang paling berharga itu adalah harta yang berupa kesehatan. Percuma kalau banyak uang tapi sakit terus-terusan. Yang penting hidup sehat walaupun sederhana. Nah, inilah saya akan bercerita sedikit bagaimana kiat-kiatnya dan apa yang terjadi pada saat kita mengalami penuaan itu. Oke, jadi ini cerita saya. Sebenarnya berapa lama sih manusia itu bisa hidup gitu sebenarnya ya, berdasarkan genetiknya gitu kan. Kemudian mengapa sih bisa tua ya? Terus mengapa kok tidak bisa mencapai itu? Apa yang terjadi pada saat kita menua? Apakah tua itu bisa dicegah gitu? Terus bagaimana sih walaupun kita sudah tua, kita tetap hidup bugar, nyaman dan sehat, ya? Dan bagaimana kita tetap aktif, berolahraga, beraktivitas, dan apa aktivitas atau olahraga yang cocok untuk kita orang yang sudah tua, dan apa yang harus saya persiapkan, ya? Itulah hal-hal yang akan saya ceritakan pada waktu yang singkat ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita hitung-hitunglah ya, kira-kira sebenarnya manusia ini bisa bertahan berapa lama ya. Nah, itu sudah diteliti oleh para ahli.
itu kalau hidupnya damai, sehat, bugar, aktif, ternyata manusia itu sudah secara genetik sebenarnya bisa mampu bertahan sampai berumur 125 sampai 150 tahun loh. Itu umur kita sebenarnya bisa bertahan. Kalau berdasarkan kapasitas sel kita mengkonsumsi, menghirup oksigen. Jadi secara genetik kita itu bisa bertahan sampai 150 tahun, Bapak Ibu. Ya. Dan itu sudah dibuktikan ada beberapa orang yang memang sudah mampu mencapai usia 120 tahun lebih. Tapi faktanya apakah demikian? Ternyata tidak ya. Ya, jarang sekali orang yang bisa sampai 80 tahun ke atas. Apalagi 100 tahun. Bahkan rata-rata ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun. Bahkan Dokter Falnis ya, kalau kita di rumah sakit, sudah banyak loh yang sudah kena stroke, serangan jantung, meninggal pada usia 30 tahun, Bapak Ibu. Itu ya kadang-kadang menyedihkan sekali ya. Jadi ternyata berkah dari Tuhan itu tidak bisa kita nikmati. Padahal Tuhan menyatakan, nih secara genetik saya sudah buatkan potensi kalian itu bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun. Loh, kok tidak sampai? Ya salahmu sendiri. Nah, itu salah kita sendiri, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak bisa mencapai usia yang tua itu? Nah, ya, banyak kan yang sudah meninggal pada umur 30, 29 kena stroke, sudah kena diabetes, umur 40, 50 sudah lumpuh ya. Dan jarang sekali yang mampu melewati umur 60, 70 tahun. Saya pernah waktu itu keliling Sumatera Selatan. Seluruh kabupaten kota saya masukin satu-satu untuk melakukan penelitian, saya mau periksa kebugaran. Semua orang tua saya kumpulkan, satu kabupaten saya kumpulkan 100 orang, Bapak Ibu semua. Nah, ternyata kriterianya pokoknya siapapun yang berusia di atas 60 tahun, ayo datang nih. Nanti saya mau periksa, saya suruh lari, saya akan kasih duit. Ya, saya kasih hadiah gitu. Ternyata ada yang datang 100 orang per kabupaten. Ternyata saya lihat berbahagialah ibu-ibu, nenek-nenek. Dari 100 orang itu, ya Dokter Falnis, rata-rata yang ibu-ibunya 70-80 orang. Yang bapak-bapak cuma 20-30 orang. Loh, saya tanya, Bu, kemana bapaknya? Oh, sudah meninggal, sudah lumpuh, kena DM. Ternyata rata-rata ibu-ibu yang lebih banyak bugarnya. Waduh, kenapa ini ya? Ya, coba kita lihat ya. Jadi rata-rata ibu-ibu yang banyak mencapai usia yang lebih tua daripada bapak-bapak. Berarti kita bapak-bapak harus hati-hati nih, harus menjaga hidup kita lebih sehat ya. Nah, Bapak Ibu semua, ya. Kenapa sih kita tua? Tanda-tanda sudah semua tahu sudah ya. Rambut sudah putih, kacamata sudah plus. Saya sudah plus 2 nih. Tidak sanggup lagi bekerja fisik yang tadinya bisa lari, bisa naik tangga bertingkat-tingkat, ya itu sudah tidak sanggup lagi. Terus yang tadi semua ingat nama, ingat tempat, ini sudah lupa. Nama cucu sendiri sudah lupa, lama-lama nama anak lupa, nama suami lupa, nama istri lupa, ya nama sendiri juga lupa. Nah itu lama-lama sudah begitu, ya. Jadi itulah tanda-tanda kita sudah mulai menua dan itu peringatan dari Tuhan. Kamu sudah mulai tua nih, gitu ya. Dan itu sudah mulai kelihatan pada usia umur kita 40-50 tahun. Nah, kenapa sih masalahnya kok tidak banyak orang yang mencapai usia tua? Kalau dulu banyak orang meninggal pada usia muda, mungkin zaman opa oma masih muda ya, masih terasa, masih terlihat. Rata-rata teman yang meninggal muda itu karena sakit TBC, malaria, cacar gitu kan. Tapi sekarang banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang meninggal pada usia muda itu bukan lagi TBC, ya masih ada yang TBC, malaria masih ada, tapi sudah mulai banyak kena jantung, stroke dan kanker, kan gitu kan?
Nah, itu memang suatu hal yang lazim dijumpai pada orang tua. Nah, ya. Nah, kalau dulu saya pada saat saya koas tahun 2000-an, tahun 1990 akhir, itu kalau saya jaga di rumah sakit, ketemu pasien stroke. Umurnya berapa? 60. Stroke lagi 50, 60. Sekarang saya tanya adik-adik saya yang jaga di rumah sakit, itu ya ada orang pasien yang kena stroke, jantung berapa umurnya? Wah, 25 dok, 30 dok. Waduh, kok sudah semakin muda ya, sudah banyak yang sudah kena stroke. Ya, dulu jarang kami ketemu orang kena kanker. Sekarang rata-rata banyak yang kena kanker, ya. Kanker serviks, kanker payudara, kanker tenggorokan nasofaring, kanker paru dan segala macam. Nah, mengapa itu semua terjadi? Mengapa kita tidak bisa mencapai usia tetap sehat pada usia di atas 100 tahun? Ya, itu tadi kata Tuhannya bahwa salahmu sendiri, salah kita sendiri. Ya, dulu coba Oma Opa bayangkan, coba itu kan kebiasaan kan yang sebelah kiri kan bisa dilihat kan? Dulu kita mainnya di sawah, ya Oma Opa mainnya di sawah, di sungai, berenang. Kalau setiap pagi mandi di Sungai Musi, kalau yang di pinggir sungai berenang, sore berterjun lagi untuk mandi di Sungai Musi, berenang lagi. Terus kalau ke sekolah jalan ya, dari Jembatan Ampera jalan sampai ke Bukit Besar, kata om saya dulu begitu dulu. Kerjaannya naik perahu ya dari seberang Ulu terus naik sampai ke Tangguh Buntung ya, sampai ke Sungai Tawar, terus berjalan sampai ke Bukit Besar untuk sekolah di SMA 1. Bayangkan dulu semuanya beraktivitas fisik, ya. Tidak ada namanya pembantu, semua dikerjakan sendiri, mensetrika, mencuci, ya, mengepel, menjemur pakaian, kan. Sekarang sudah dimanjakan dengan teknologi, ya. Semuanya tinggal pencet-pencet aja pakai tombol, ya, klik, 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 ya, bahkan pakai panggil pembantu, kiting, 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 datang sini, siapin teh, siapin apa-apa, sambil santai duduk aja, kan. Dulu tidak ada TV, jadi hiburannya apa? Kita main, ngobrol dengan tetangga, ya, terus ke pasar, ya sekedar beraktivitas, apa ya, macam-macam lah. Sekarang sudah ada TV, ya, coba mau apa bayangkan, dari pagi sampai sore TV channel Korea, TV Cina, TV macam-macam ya. Nah, semuanya menyebabkan kita tidak bergerak. Terus makanan pun dulu, dulu makanannya enak-enak, sehat-sehat, kangkung, ya kan, segar-segar, diangkat dari Sungai Musi, ya, ambil ikan, apa-apa ya, ayamnya segar, tidak ada pakai suntik menyuntik hormon ya. Terus juga tidak ada KFC segala macam, dulu serba masak sendiri. Sekarang sudah berubah, semuanya serba instan, semuanya serba deep fried, ya, jadi digoreng berkali-kali, ya. Nah, dulu yang tempat kita bermain di sungai, sekarang semua sudah kotor, ya. Jadi menyebabkan yang tadinya gaya hidup kita yang tadi sudah sehat, ya, dulu tuh sehat sekali, sekarang berubah, ya, kita menjadi tidak aktif. Apalagi pandemi ini, mau jalan pagi tidak boleh, ya, itu jadi menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif kita pun bertambah. Nah, dulu kita mainnya ini, saya masih ingat tuh, mainnya ini. Sekarang saya tanya anak saya, kamu pun tahu tidak namanya cingkling itu apa? Tidak tahu, ya. Namanya sekarang PUBG, Pak katanya. Apa itu PUBG? Itu apa? Yang tembak game-game. Wah, itu, ya. Akhirnya semuanya, coba bayangkan cucu-cucu opa oma sekarang, ya, cicit-cicitnya gendut semua kan? Nah, itulah karena memang pola hidup kita berubah. Yang tadi banyak aktivitas fisik, makanan yang segar, langsung diambil dari sungai, ya, dalam keadaan hidup langsung digoreng, semua sudah dibekukan, semua sudah instan, ya. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif pun bertambah. Ya. Nah, Opa Oma semua, Bapak Ibu, kenapa sih kita menjadi tua? Ayo, pernah enggak kita protes sama Tuhan? Pernah enggak kita protes sama Tuhan mengapa kita jadi tua? Adalah ya di dalam hati kita kan,
aduh kok bisa jadi tua saya yang dulu saya sehat, hebat, keren, cakep, ganteng, gagah, kok sudah loyo, letoy. Bisa enggak saya seperti dulu lagi? Nah, terus akhirnya kita teliti, ya ada orang yang meneliti, bisa enggak tua itu dicegah? Tetap wah segar terus kayak umur 20-30 selamanya. Mungkin enggak, Dok? Nah, saya bertanya sama Prof. Hardi. Prof, mungkin enggak, Prof? Ada orang yang nanya bahwa sampai umur 80 tahun pun dia penampilan tetap 20-30 tahun, gitu kan? Atau mungkin enggak kita tidak tua, Prof? Terus Prof. Hardi pun menjawab, bisa ya, satu-satunya usaha kamu tidak tua cuma satu resepnya, kata Prof. Hardi. Apa Bapak Ibu? Ada yang bisa nebak tak dari gambar ini? Apa satu-satunya resep yang tidak mungkin jadi tua? Nanti Dokter Palis kasih hadiah kalau yang bisa jawab itu. Ayo, apa satu-satunya usaha yang menyebabkan orang itu tidak mungkin jadi tua? Oke, ayo Om Opa, siapa bisa tahu jawaban dari pertanyaan? Ayo, nanti Dokter Palis mau kasih hadiah. Nah, Ibu Jenny, silakan Bu Jenny. Bu Jenny, boleh apa, silakan. Di mic-nya Bu, jangan lupa. Mute Bu, diklik mute-nya. Diklik yang mute. Kayaknya nggak ini ya. Di kiri bawah. Ya. Yang bagian mana? Sudah ngomong tinggal. Ini nanti. Ya. Bu Jenny bisa nggak ngomong? Oh, atau kalau, waduh nggak bisa Bu Jenny ngomong. Atau Dokter Mega deh. Dokter Mega, boleh. Nanti Bu Jenny dicatat juga Pak Dokter Palis ya. Ya, Dokter. Dokter Mega apa Dokter Mega? Pertama Pak Dok, untuk semua pasti kita bisa menjadi tua. Tidak mungkin kita tidak menjadi mungkin tua. Ya. Kita sudah merubah selnya, kita dengan anti aging, tetap kita pasti semua akan menjadi tua. Tidak mungkin jadi tua. Oke, ya. Jadi mau tahu nggak jawaban Prof. Hardi? Bahwa satu-satunya resep yang tidak bisa menjadi tua cuma satu. Apa? Tidak usah bernapas, kata Prof. Hardi. Nah, itu Bapak Ibu jawabannya ya. Jadi kita tidak akan tua kalau kita tidak bernapas. Iya, matinya mati muda ya Dokter Palis ya. Jadi memang Dokter Mega benar ya. Kita tidak mungkin jadi tua Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata sudah diteliti ya. Yang menyebabkan kita tua itu apa? Ternyata oksigen yang kita hisap. Itulah yang menyebabkan kita menjadi tua ternyata. Semakin setiap detik kita menyiapkan oksigen, kita menghisap oksigen untuk kehidupan kita, ternyata sisa oksigen itu menimbulkan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang menyebabkan kerusakan sel, membuat sel kita jadi keriput, jadi kecil, jadi kecut. Artinya apa? Benar Dokter Mega, benar kata Tuhan. Sudah takdirnya kamu itu kalau kamu bernapas tiap detik pasti tua. Jadi kalau kamu nggak mau tua, ya udah nggak usah bernapas, matinya mati muda. Jadi Bapak Ibu, ya ternyata dari penelitian ini, dari gambar ini, ya dari teori tentang penuaan ini, teori aging, bahwa tua itu pasti. Ya, kenapa? Karena sumber penuaan itu adalah dari oksigen yang kita hisap setiap hari. Ya, oleh karena itulah janganlah kita berusaha sampai mimpi, sampai apa, pokoknya aku nggak mau tua dengan berbagai cara. Ya, jadi stop mimpi kita tidak mungkin jadi tua itu. Ya, nah satu lagi Bapak Ibu, tua itu karena apa? Gennya juga habis, lama-lama digerogoti terus, kulit kita berganti, lama-lama dihabisin gitu. Artinya setiap kali kita ganti kulit, gennya dicopot. Terus ganti kulit baru, gennya dicopot. Setiap kali tumbuh rambut kita dipotong, terus tumbuh rambut yang baru, gennya dicopot. Lama-lama gennya ini habis. Nah, gennya habis ini lama-lama nggak ada lagi gantinya. Jadi putih rambutnya. Jadi kayak saya, hilang sudah gen saya di rambut saya ini. Habis sudah, rontok semua.
Ya, ada yang cepat, ada yang lambat rontoknya. Ada yang putih dulu baru rontok, ada yang rontok dulu baru belum sempat putih kayak saya, ya. Jadi artinya memang sudah takdir kita tua. Nah, lantas bagaimana caranya kalau begitu? Dok, saya kan pengen tetap hidup, menikmati hidup, mensyukuri hidup, tetap nyaman. Masa sudah muda susah, enggak ada duit, sibuk cari duit, tuanya bukannya malah menikmati, tapi malah sakit-sakitan, ya. Nah, oleh karena itu banyak yang sering lalai, ya. Sebenarnya terlambat saya ngomong di sini, ya, karena kita sudah lewat di sini semua. Mestinya saya ngomong sama anak-anak muda. Omongan kuliah saya ini sama anak-anak muda. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat rotasi hidup kita. Ya, yang tadinya anak kecil umur 5 tahun itu naik terus, tapi begitu puncaknya, ini paling hebatnya ini masa puncak. 25 sampai 30 itu masa-masa yang paling hebat di dalam tubuh kita. Wah, itu tinggi sekali. Tapi setelah lewat 30, 35, 40 turun lagi. Ya. Nah, ini sudah pasti takdirnya menurun ini. Nah, Bapak Ibu cuma satu ternyata yang naik terus sampai umur 50-60 tahun. Apa? Yaitu intelektual kita, kebijaksanaan. Makanya memang betul. Jadi orang-orang tua rata-rata bijaksana dia. Semakin tua semakin bijak, semakin sabar, ya. Karena hormon-hormon yang bikin emosinya sudah mulai turun. Nah, namun begitu 60 tahun, 70 tahun dia akan turun juga. Ya. Makanya lantas orang bekerja itu harus pensiun dia pada usia 65-70 tahun. Kenapa? Karena kebijaksanaannya mulai turun, ya. Nanti mulai ngaco kalau dia terus menduduki jabatan-jabatan tinggi, ya. Nah, lantas apa gunanya saya menunjukin tabel ini, grafik ini? Gini Bapak Ibu, begitu kita, ini sebenarnya untuk cucu-cucu kita, anak-anak kita, ya. Kalau kita sudah terlambat, apa? Artinya, kalau kita bangun tinggi, maka turunnya lambat. Bagaimana kalau sejak usia muda kita tidak aktif hidupnya, makanan tidak sehat, cuma sampai di tengah. Pasti cepatlah turunnya, 50 sudah habis, 60 sudah habis. Nah, artinya kita ajari cucu-cucu kita, anak-anak kita yang masih remaja, ayo hiduplah sehat, menabung fisikmu, dirimu untuk mengantisipasi hari tuamu. Itu gunanya, ya. Nah, terus bagaimana kami yang sudah tua ini, Dok? Terlambat dong? Tidak, ya. Ada orang yang turun drastis sampai di 55. Enggak, jangan. Pokoknya kita turun boleh, tapi terus lambat sampai 80-90 baru habis. Ya, itulah target kita kalau bisa, ya. Artinya belum terlambat juga nih sebenarnya, ya. Saya salah ngomong tadi. Artinya belum terlambat deh, walaupun saya sudah tua, saya tetap harus bertahan walaupun fisik saya menurun, tapi paling tidak menurunnya lebih lama, ya, dibandingkan sahabat saya yang tidak sehat hidupnya turunnya cepat habis, ya. Itulah usaha kita, ya. Nah, ini kan semua sudah turun, ya, turun pendengaran, turun penglihatan, kaku, keseimbangan, wah semuanya sudah turun, ya. Kulit sudah keriput, ya, kekuatan sudah menurun, ya. Itulah. Nah, malah sudah mulai jatuh, kecelakaan, ya, sudah turun. Ini yang langsung turun drastis, ya. Nah, kita jangan lakukan hal itu, kita berusaha, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kesimpulannya pada sesi 1 ini bahwa penuaan itu tidak bisa dicegah, ya, tapi bisa dihambat, bisa dipelan-pelankan, ya. Nah, dan kita walaupun tidak kita menua, kita tetap bisa hidup nyaman meskipun kita sudah tua. Nah, apa kiatnya? Ya, ini kiatnya Bapak Ibu, ya. Bukan saya yang ngomong, ini Mr. Hansakul namanya. Rujukan yang saya rujuk pada tahun 2010 pada saat saya ikut S3 doktor sekolah, saya belajar tentang aging, saya belajar tentang penuaan. Ternyata dia mengumpulkan ribuan jurnal, ribuan hasil penelitian orang lain, dia simpulkan, ya, ternyata cuma 2 resep supaya kita agak nyaman, ya, supaya menuanya itu tidak terlalu cepat turun, ya. 2 resepnya apa, Bapak Ibu? Pertama,
ternyata makannya itu jangan terlalu banyak. Restriksi kalori namanya. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak makan. Makan yang berlemak, ya tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan kebutuhan oksigen. Walaupun oksigen kita tadi kan yang kita hisap kan banyak tuh. Kan kalau dia banyak dipendam, nanti merusak daging-daging kita. Lebih baik oksigen tadi dipakai. Untuk apa? Untuk bekerja. Nah, ternyata dua kata ini implementasinya apa Bapak Ibu? Ya, yang pertama, tuh hampir semua agama menganjurkan berpuasa. Mau agama Islam, Kristen, bahkan Buddha sangat ketat ya. Puasanya sangat sering ya. Hindu semuanya mengajarkan puasa itu bagus. Ya, itu resep pertama tadi supaya kita tetap sehat ya. Rajinlah, latihlah diri kita untuk tidak makan banyak. Dok, saya sakit mah. Oh ya udah, bukan berarti ya tidak harus puasa lah. Berkuranglah makannya, jangan terlalu banyak. Ya. Terus ada yang mengajarkan bahwa makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, begitu. Nah, ya. Kemudian resep keduanya apa? Inilah dia. Hindarilah stres berlebih. Ya. Bikin kita cepat tua itu kalau kita stres. Bagaimana caranya? Ini salah satu caranya, bercengkrama dengan sahabat. Iyalah musim pandemi, ya udah pakai Zoom aja. Wah, minta ajari cucu anak kita, bikinin Zoom, kami mau ngumpul via Zoom. Nah, ya. Terus ada anak cucu, bermainlah dengan anak cucu, ya. Aktiflah pada kegiatan keagamaan, mau ke masjid, ke gereja, ke vihara. Ya, boleh, tapi hati-hati ini serba susah. Aduh, pandemi ini kapan berakhir ya? Ya, supaya gini. Oh, ada yang mau nanya nih, Ibu Tintin ya? Boleh Bu, kalau mau nanya silakan Bu. Atau nanti aja, lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Boleh, ya, boleh. Ya. Oke. Nah, makannya apa? Ya, makanlah yang sehat ya. Jadi saya juga sempat Bu, saya pernah hampir kena gejala jantung ya, serangan jantung. Tapi alhamdulillah saya sehat. Saya tidak sampai parah. Kenapa? Karena kata Prof. Hardi, kamu rajin olahraga, itulah yang menyelamatkan kamu. Wah, habis itu saya pun berusaha hidup sehat. Triki saya cuma satu. Pertama, banyak minum air putih. Dua lah. Pertama, banyak minum air putih. Yang kedua, saya balik sekarang itu. Ya, kalau dulu makanan pokok saya nasi, terus lauk pauknya sayur, terus sedikit ayam, ya, atau ikan, ya, atau daging. Sekarang saya balik, Bapak Ibu. Makanan pokok saya sayur, lauk pauknya nasi. Ah, itulah resepnya. Nah, gimana nih kalau kita balik itu, ya? Kalau dulu makanan pokok kita nasi, lauk pauknya sayur. Sekarang kita balik. Makanan pokok saya sayur, lauk pauknya nasi. Nah, berarti nasinya dikit aja, ya, gitu. Karena memang nasi katanya banyak meningkatkan kalori, ya, gula, ya. Jadi biasa ada risiko lah untuk gangguan gula, gitu, ya. Nah, kemudian, ada pertanyaan yang saya pernah ditanya sama audiens juga. Dok, boleh nggak dok saya kalau mengkonsumsi macam-macam obat, macam-macam vitamin, macam-macam suplemen yang harganya sekali makan 300.000 dok? Wow, saya bilang mahal banget gitu ya. Iya. Berguna nggak dok? Saya bilang berguna, bagus, tapi ada tapinya. Kalau tadi bikin sehatnya 100, maka kegunaan obat-obat suplemen yang mahal-mahal itu cuma 5 dari 100. Loh, lantas 90-95-nya mana Pak Dok katanya. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah bisa tahu ya. Inilah salah satu upaya menghindari atau menghambat penuaan adalah meningkatkan antioksidan. Nah, antioksidan itu macam-macam Bapak Ibu. Yang pertama ada SOD, superoxide dismutase, glutathione reductase, ya.
Nah, kemudian ada glutathione peroksidase, ada katalase, ada zat besi, ya. Nah, ini semua adalah antioksidan yang muncul dari dalam tubuh kita sendiri. Kapan dia akan muncul? Dengan cara berolahraga, beraktivitas, dan makan tidak banyak. Ya, begitu kita berpuasa, ada upaya dari antioksidannya muncul murni dari dalam tubuh. Artinya garda terdepan untuk meningkatkan antioksidan adalah gaya hidup, aktivitas, dan jaga makan. Ya. Lantas di mana peranan obat-obatan yang mahal-mahal itu? Vitamin E, asam ascorbat. Ini Bu, Bapak Ibu, ternyata dia hanya sisa-sisanya saja. Jadi artinya apa? Inilah radikal bebas yang paling serem, O2-min itu yang paling merusak, paling berbahaya. Siapa yang menetralkannya? Antioksidan dalam tubuh kita. Yang tadinya super danger menjadi kurang danger. Lantas siapa yang menghancurkannya? Antioksidan dalam tubuh kita lagi juga. Yang tadinya sedang dangernya sedang, sekarang tidak begitu danger atau lemah aja dangernya. Nah, inilah baru dihabisin sama vitamin-vitamin yang kita beli mahal-mahal itu. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu percuma saja makan menu banyak macam-macam kalau gaya hidup kita tidak berubah. Ya, jadi yang paling utama itu gaya hidup dulu. Ya. Alhamdulillah semenjak saya kena gejala jantung itu tahun 2019 saya berubah gaya hidup saya. Ya, tiap pagi saya harus jalan. Dulu saya berolahraga, tapi begitu saya bekerja, saya punya jabatan, saya banyak kesibukan, olahraga saya lupakan, ya, sehingga saya hanya kena serangan. Waktu itu, sekarang saya berubah lagi. Sekarang saya berolahraga setiap hari, berjalan kaki dengan sedikit cepat, paling tidak 6.000 langkah atau 1 jam. Mulai habis subuh sampai terbit matahari sedikit, baru saya pergi, mandi, dan bekerja. Ya, sehari saya berhasil menempuh jarak kurang lebih 7 kilo atau 10.000 langkah. Ya. Dan alhamdulillah saya jarang flu. Dulu sering flu saya. Ya, sering flu, sering sakit, sering pegel belakang. Sekarang sudah mulai berkurang. Dulu saya agak gemuk loh. Ya, sekarang sudah mulai agak tiris-tiris sedikit gitu ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu ya. Jadi di sini cuma bisa munculnya karena olahraga dan puasa. Sementara yang makan mahal-mahal itu yang sisa-sisa aja. Ya, tidak banyak manfaatnya dibandingkan gaya hidup. Nah, lantas Bapak Ibu, ada pertanyaan juga, dok boleh nggak dok saya suntik-suntik silikon, saya suntik hormon supaya saya tetap bugar, seger, kencang gitu. Nah Bapak Ibu, kan tadi sudah dibilang sama Dokter Mega bahwa sudah takdir, tidak bisa dilawan. Ini onderdilnya tahun 1940 dibikin, ya diproduksi onderdil di tahun 1940. Mau diganti oli terus-terusan, mau diganti apa spare part, tapi rangka-rangkanya, mesinnya, dinding-dinding mesinnya udah tua. Kalau diganti yang seger-seger, rangkanya tidak sanggup lagi Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita berusaha menghalangi penuaan, ini kan sel yang tua nih, karena oksigen tadi ya, oksigen radikal bebas, selnya jadi tua nih. Secara normal, sel itu akan ke kiri, habis dia dihancurkan. Makanya jadi tua. Ada orang-orang yang pengen tetap bertahan, pengen kenceng terus, suntik silikon, suntik hormon yang tidak terarah. Di salon di mana-mana, yang bukan ke dokter yang ahlinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia bermutasi. Bermutasi karena dia tidak sanggup rangkanya, dijor-jorin dengan yang barang-barang bagus terus, rangkanya malah sudah tua, keropos, jadi kayak nipu dia, akhirnya berubah menjadi kanker. Ya, makanya
pada tahun 2000-an kejadian kanker meningkat pesat. Ya, salah satunya adalah adanya upaya-upaya untuk suntik hormon yang tidak benar itu. Ya, sekarang sih masih ada suntik hormon, cuman caranya sudah berubah, ya, sudah menyesuaikan kondisi sel, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, janganlah kita melawan penuaan, ya. Kalau kita mencegah penuaan, malah sel-sel kita menjadi ganas akhirnya, menjadi kanker. Oke. Nah, lantas inilah ya gunanya, ya. Ini saya foto langsung. Ini orang-orang tua di Jepang, ya, yang tetap bekerja, ya. Tujuannya cuma satu, menghindari ketergantungan. Mereka ini sebenarnya orang kaya semua ini. Ya, ini bapak ini tahu nggak yang bapak kanan ini? Saya kaget tuh, saya sampai melompat, saya menunduk-nunduk sama dia. Dia ini mungut sampah loh Bapak Ibu. Dia ini ngambil sampah bekas saya makan. Ya, cobalah penampilannya rapi, keren, bagus ya. Kayak mantan pejabat ya. Tapi dia bekerja mengambil sampah. Terus saya tanya, Bapak, ternyata bisa bahasa Inggris. Orang Jepang tuh kalau bisa bahasa Inggris berarti orang yang super hebat dulunya. Jarang sekali orang Jepang bisa bahasa Inggris. Ternyata bisa bahasa Inggris. Saya tanya, Bapak kok ngambil sampah gitu? Oh ya, no problem, it's okay. I'm still active. Saya mau tetap aktif. Oh, ini masalah uang. Oh, my money, I have a lot of money katanya. Dia punya banyak uang katanya. Loh, kenapa bekerja? Saya pengen aktif saja. Bapak apa dulu bekerja? Saya adalah seorang manajer perusahaan internasional. Waduh, ya. Ternyata dia hanya bekerja untuk tetap sehat saja. Ya, begitu saya bangun, kalau saya bekerja, saya punya harapan hidup. Hari ini saya aktivitas. Wah, beda katanya kalau saya bangun, saya tidak punya kerjaan. Ngapain hari ini? Ah, tidur lagi. Wah, lama-lama cepat tua. Itu ternyata tujuan si bapak ini untuk tetap aktif. Dia merasa punya harapan hidup untuk setiap hari. Dia merasa ada sesuatu yang akan saya kerjakan pagi ini. Wah, jadi semangat ya. Ya, hormon-hormon pemacu semangatnya tinggi. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan olahraga? Dok, boleh, bagus. Itulah target kita ya, berolahraga ya. Tapi ingat dulu, kita ini kan sudah tua nih. Sudah banyak macam-macam penyakit, ada jantung koroner, ada darah tinggi, ada diabetes. Jangan-jangan saya sudah ada, Dok. Nah, oleh karena itu periksa dulu. Ya, sebelum kita berolahraga, kita periksa dulu ya. Apakah sudah ada jantung koroner, darah tinggi, diabetes, radang sendi, keropos tulang, kanker, penyakit paru karena kita merokok lama atau gangguan saraf ya. Oke. Kemudian, nah kalau sudah ada gangguan tersebut, konsultasi ke dokter, dicerita saja dulu. Aduh, sayang nih pandemi ya. Dicerita ada tempat olahraganya, dokternya dekat situlah. Kalau ada apa-apa di UGD tinggal turun ke bawah. Oksigen sudah banyak, dokternya udah terlatih semua, perawatnya udah terlatih semua. Kalau saya tiba-tiba pingsan, saya langsung nolong. Tapi gara-gara pandemi, waduh, ya, mengubah hal itu. Ya, kita berdoa aja biar pandemi cepat berlalu. Ya, jadi kalau kita punya penyakit, sebaiknya dikontrol dulu, ya, sebelum olahraga, monitor gula darah, ya, terus perhatikan jarak makannya, ya, terus kalau sudah ada gejala efek kecacatan dari diabetes, misalnya sudah tidak terasa, sudah terasa kebas kakinya, ya, sudah ada neuropati, retinopati, itu kita harus hati-hati, ya, tidak boleh mengangkat beban berat kalau sudah ada retinopati dan neuropati itu, ya. Terus kalau sudah ada hipertensi, dikontrol dulu, ya, karena pada saat olahraga tensinya naik kan. Nah, sebaiknya minum obat dulu sebelum berolahraga, ya. Ini memang bisa. Dan saya tidak bisa cerita ini global karena case by case, orang-orang beda kondisinya, ya. Oke, hati-hati minumnya ya. Kalau nanti berolahraga sudah darah tinggi, Dok, saya mau minum cairan elektrolit. Wah, hati-hati ya, karena bisa meningkatkan tensi ya. Oke. Nah, bagaimana sih biar berolahraganya enak, nyaman? Ya, berkelompok lah. Ya, sambil bercengkrama, ngobrol ya. Begitu. Terus olahraga apa sih yang bisa kita senangin lah, yang gampang aja lah, ya. Saya alhamdulillah rumah saya tuh di pojokan, ya, di pojok, sepi jadinya, masih agak sepi, sehingga saya enak, saya bikin rumah saya tuh ternyata dibangun pemerintah, ada aspalnya tapi pojokan, sehingga dalam jarak 100 meter
ada rumahnya jarang-jarang, jadi saya bisa olahraga bolak-balik 100 meter, bolak-balik. Nggak terasa 60 kali bolak-balik 6 kilo. Ya seperti itu ya. Jadi jalan kaki aja. Dok, saya sudah punya rematik. Udah, ya mungkin bisa dengan berjalan di kolam renang gitu. Dok, pandemi. Wah, susah lagi. Bingung lagi ya mau jawab apa nih musim pandemi ini. Ya udahlah, pokoknya jalan aja ya, atau senam aja lah kayak ibu ini. Nah, senam sambil duduk. Ya, kalau pandemi senam, kalau punya rematik senam aja sambil duduk. Nah, angkat-angkat gerak-gerak badan ya. Oke. Nah, ini ya kelompok-kelompok yang sudah risiko, yang sudah susah berjalan, sudah ada rematiknya, itu bisa senam sambil duduk. Ya. Yang sudah keropos tulangnya bisa dilakukan senam sambil duduk. Banyak sekarang media-media YouTube yang bisa diunduh. Lihat, ini bagaimana senam sambil duduk ya. Contohi aja mereka, senam for older ya, senam untuk lansia. Ya, nah ini tadi sebenarnya berkelompok ya, tapi karena pandemi, susah ngomong jadi ya. Kalau berkelompok tuh enak ya, kita bisa saling bercengkrama, sambil ngobrol, sambil jalan kaki ya, enak banget. Bisa sih berkelompok tapi pakai masker ya untuk saat ini. Oke. Terus hindari terlalu banyak orang. Nah, ya jangan lupa olahraganya dengan benar, pemanasan dan pendinginan ya dengan peregangan. Oke. Nah, ini contohnya kapan ya, bagaimana caranya? 3 kali sampai 5 kali aja seminggu. Kalau saya sudah tiap hari sekarang. Saya tiap hari, kenapa? Saya udah kecanduan Bapak Ibu. Ya, kalau saya tidak jalan rasanya capek, sakit kaki, badan pegel-pegel. Begitu saya habis jalan, waduh segar banget. Wah, saya sudah senang ya, karena sudah terbiasa. Ya, biasanya kita nunggu kebiasaan itu setelah 2 bulan. Ya. Yang tadinya capek, lesu, sungkan, tapi kalau kita paksain terus-menerus sampai 2 bulan, alhamdulillah ternyata sudah terbiasa. Hanya begitu tidak olahraga, ini ya. Oke. Denyut nadinya sekitar itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih Dr. Parlis waktunya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Dr. Irfan atas materinya. Sangat bermanfaat untuk Opa sekalian ya. Nah, untuk ini dokter, kita izin buka diskusi untuk tanya jawab dokter ya. Untuk Opa sekalian, kalau ada mau bertanya, silakan boleh komen di kolom chat. Kalau enggak, nanti boleh diaktifkan mikrofonnya, boleh langsung bertanya. Ini dokter sudah ada satu pertanyaan dokter dari Opa Saiful Bahri. Oke, Pak Saiful. Dari Jakarta, dokter. Jauh banget Pak, terima kasih banget. Ya, silakan. Dokter Irfan, bisa dijelaskan olahraga yang disarankan untuk lansia serta heart rate atau jantung lansia yang aman saat berolahraga, dokter? Oke, ya betul. Jadi tadi sudah saya tayangkan, Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat di sini. Loh, kok nggak mau ya? Nah, ini. Jadi untuk ngitungnya gampang ya. Jadi umur kita berapa nih? Pertama umur kita 60 misalnya. Kalau umur kita 60 berarti 220 dikurang 60. Berarti sekitar 160 ya, 160. Nah, 160 itu kurang dibagi 2 kan 80. Ditambah 1/4-nya. Jadi 105. Jadi kurang lebih 100 sampai 120 lah untuk umur 60 ya. Nah, kalau kita umur 50 nambah lagi kurang lebih 120 gitu ya. Kalau kita umur 70 lebih rendah lagi, 100 aja cukup. Yang mencapai 100 saja cukup. Nah, terus saya untuk ini Pak Bahri, saya download di Android ya. Saya download di Android itu untuk orang metronom. Mungkin yang biasa musik nyanyi itu ada metronom tuh, ada download metronom. Nah, saya atur langkah saya ya. Ini contoh, ini ada HP, Nah, ini HP saya, ini ada Android-nya, ada metronom. Saya setel langkah kaki saya ya. Pas awal-awal saya mulai jalan, kira-kira begini kecepatannya. Tuh. Nah, ini saya jalan gini aja. Wah. Kurang lebih 5 menit,
saya naikin. Oh, mulai cepat tuh. Wah, 5 menit nih. Wah, ya. Terus 5 menit berikutnya saya naikin lagi. Oh, wah. Oh, cepat kan saya jalan, tapi belum lari nih. Tidak sampai lari karena udah tua. Janganlah lari, enggak usahlah nanti rematik segala macam ya. Nah, terus kalau memang masih sanggup, inilah target saya kayak gini nah saya jalannya nah. Nah, ini kalau sanggup tuh, wah saya jalan tuh. Wah. Ini jalan cepat nih. Aduh, capek. Wah, turun lagi. Ya, turun lagi. Ya, jalan lagi kayak gini, santai. 5 menit lagi, ya, jalan. Sudah seger lagi. Saya naikin lagi. Ya, naikin lagi. Wah, 5 menit lagi. Wah, capek, turunin lagi. Jadi dengan begini, langkah kaki kita teratur. Minta cucu sama anak, tolong dong downloadin metronom untuk nyanyi-nyanyi itu nah. Ya, kita ganti dipakai untuk apa? Untuk ngatur langkah kaki kita. Nah, ini ngatur kecepatan sambil diraba nadi. Terus ada juga nih, saya juga download aplikasi ngecek nadi saya. Mungkin kelihatan ya kali ya Dokter Palis ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Saya ini aja deh, saya tunggu, saya hilangin filter background biar kelihatan nih. Nah ini ya, ini apa namanya ya, gambar hati. Nah, gambar hati, saya klik gambar hati, keluar, sambil jalan saya cek nadi. Tuh, saya tekan di ini. Nah tuh ya, di tangan saya tekan. Dia bisa cek nadi tuh. Nadi saya berapa? Oh, sekarang lagi 70 nih nadi saya itu. Nah, waduh ini kurang cepat nih jalan. Aku jalan lagi saya jalan. Oh, ini saya gerak nih. Oh ya, saya gerak ya. Terus saya gerak. Nanti naik enggak dia? Tunggu ya. Oh, saya gerak tadi 66 kan? Saya gerak nih sekarang nih. Saya lengkain kaki. Oh, naik dia. Oh, 83. Ah, inilah ngontrolnya. Gampang aja, nggak usah ngitung-ngitung pakai leher, pakai itu, aduh repot banget ya. Jadi gunain HP kita, ya, manfaatkan teknologi untuk sesuatu yang sehat, ya. Itu Pak Saiful ya. Mudah-muhadan bisa membantu. Pak Saiful juga dokter sudah menggunakan heart rate sensor dipasang di dada dokter katanya dokter. Ya, enggak apa-apa, ya. Oke. Tapi dokter ada pertanyaan. Kalau Bapak sudah punya sensor kayak gitu, itu mungkin cukup 100 aja lah. Umur berapa? Umur Pak Saiful berapa ya? Boleh mikrofonnya Pak Saiful boleh silakan diaktifkan, di-unmute. Pak Saiful, umur berapa? Belum kedengaran dokter. Ya, kalau Bapak umur 70, 60, 70 ya 100 aja cukup lah. Oh, ya, umur 72 tahun dokter. Berapa? 72 ya? Dokter. Iya. Oh, 72 ya 90 sampai 100 aja. Siap, dokter. Ya, 90 atau 90 aja, Pak. Tapi lama, Pak. Pak Saiful, santai aja jalannya, tapi lama. Paling tidak hampir 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. Ya. Santai aja gitu ya. Gitu. Jadi enggak usah terlalu ngebut, santai aja tapi paling tidak 45 menit sampai 1 jam. Ya, itu yang paling bagus untuk mengurangi lemak dan menjaga stamina juga. Ya. Oke. Boleh pertanyaan selanjutnya dokter ya? Tadi boleh. Dari Ibu Sumarni dari FKIP Unsri dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Irfan. Salam ya, bisakah kita mempertahankan agar tetap sehat, tidak terlihat usia tua, selain mengkonsumsi makanan yang sehat, apalagi dokter katanya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Tadi sudah, ya, oke, ya. Tadi sudah saya nyatakan. Pertama, hindari stres. Betul itu, stres itu. Gimana caranya? Selalu bersyukur. Hari ini dapat rezeki 50.000, alhamdulillah ini rezeki saya kan. Hari ini dapat rezeki 100.000, alhamdulillah rezeki saya. Hari ini tidak dapat duit, alhamdulillah mungkin ada hikmahnya. Itu jadi nikmati aja hidup. Mungkin belum saatnya saya dapat rezeki. Tuhan Maha Adil, tenang aja. Itu pertama ya, hindari stres. Yang kedua selalu
bersabar dan berprasangka baik dengan Tuhan. Ya, hari ini kecewa, hari ini dikecewain, hari ini dibohongin. Mungkin ini ada hikmahnya biar saya lebih sabar, ya. Jadi lepaskan saja beban hidup itu. Pasrahkan kepada Tuhan, yang penting kita sehat-sehat saja. Itu kiatnya, hindari stres. Yang kedua, ya, berbagai agama pun sudah mengajarkan bersilaturahim. Ya, saling bertegur sapa dengan tetangga segala macam. Waduh dong, musim pandemi. Ya, aduh, pandemi lagi yang jadi masalah. Ya udahlah, pakai masker, jarak 2 meter dengan tetangga sebelah. Aduh, apa kabar kamu? Ngobrol aja lah 2 meter ya, jangan terlalu dekat ya. Pakai masker ya gitu. Nah, kalau makan nanti masing-masing ke rumah gitu kan. Yang penting kita tetap bisa bercengkrama dengan orang lain. Terus yang ini yang sangat penting adalah tadi yang saya bilang, cari aktivitas. Ya. Apapun itu, ya. Mau menjahit, mau apa, mau menyulam atau berkebun, bikin kebun cabai, kebun kangkung, macam-macam lah. Kalau tidak ada lahannya, pokoknya begitu kita bangun tidur, ada harapan bahwa hari ini, ternyata ada sesuatu yang akan saya kerjakan hari ini. Itu bikin semangat kita, ya. Itu aja, sederhana kok, gitu, ya. Halo, Dokter Irfan. Halo Ibu Sri, ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, tadi Bu. saya pernah latihan sama-sama integritas di depan Transmart ya, Dok. Iya, Satu betul. kelompok kita. Kepengen ngobrol aja, alhamdulillah, Iya, Dok. makasih, Saya Bu. sebetulnya Iya. guru olahraga dari tahun Oke, 78 benar. sampai Sip, 95. Iya, Tapi sekarang jangan berhenti, jangan berhenti, Iya, jangan berhenti nggak ya. berhenti nih yang susah, Dok. Iya. Oke, Dok, makasih. Oke, sama-sama Salam Ibu Sri. sehat. Ya, salam sehat, Bu. Assalamualaikum. Ya, salam. Oke, berarti tadi dari itu dokter yang paling penting kita ada 4 poin dokter ya. Ada hindari stres ya, pada intinya berpikir positif, bersilaturahmi sama cari aktivitas dokter ya. Yang penting kita lakukan. Ya. Oke, Opa Oma, terus ada bertanya lagi dokter dari Oma Reni dokter. Bertanya apa nama aplikasi untuk hitung nadi tadi dokter? Ngitung nadi. Aduh, namanya apa ya? Banyak deh. Di Android ada heart rate namanya, denyut jantung. Namanya heart rate denyut jantung. Heart rate ya, heart rate denyut jantung. Pokoknya cari aja di Android menghitung denyut jantung gitu ya. Nanti minta ajarin anak atau cucu lah yang downloadin dia, suruh dia download. Pokoknya Oma mau bisa ngukur denyut jantung, gimana caranya? Ini HP-nya, suruh dia, tahu banget tuh anak-anak zaman sekarang ya. Oke, ya, namanya pengukur denyut jantung. Dokter Irfan, sebetulnya selain dari yang dokter sebutkan, saya punya jam juga. Jadi kalau jalan pagi, saya bisa setel, naik sepeda kah, bisa boleh, ya, jalan, betul, gitu-gitu, ya, Dok. Betul. Ya, betul, itu ada, Bu. Itu yang sudah, berarti Bu Sri udah canggih nih ya. Tapi yang ini tadi yang sederhana-sederhana aja. Ya, oke. Oke, Om Opa, ada yang masih bertanya lagi sama narasumber kita dengan Dr. Irfan? Boleh silakan. Apa sudah cukup jelas semuanya? Bagaimana materi hari ini? Ini sangat bagus sekali dari Dr. Irfan ya, menjelaskan. Oke, kalau tidak ada semuanya, oke, saya rasa sudah cukup Dr. Irfan, Om Opa kita. Baiklah, syukurlah ya. Yang penting kita tetap selamat, tetap sehat ya Bapak Ibu semua. Pesan saya terakhir, nikmati saja hidup. Terus jangan mendengarkan berita-berita, gosip-gosip, rumor-rumor di WA, di Facebook, di mana-mana yang bikin stres. Jangan ya. Kalau bisa hindari aja, mendingan kita beraktivitas dengan gembira. Itu aja pesan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Palnis yang sudah membantu kita ya. Bapak Ibu semua ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, salam jumpa. Terima kasih Dr. Irfan. Ya, sama-sama Bu Bapak. Terima kasih Dr. Irfan. Tidak. Kita sudah boleh lab ini, Dr. Palnis? Dr. Irfan boleh dokter, tapi kita selanjutnya untuk acara apa masih ada lanjut lagi dokter? Oke. Terima kasih dokter. Oke, untuk
Om Opa sekalian, ini kita ada pengumumannya, ada promo lansia sehat. Kitanya boleh, Dr. Wilma boleh dimasukkan ke slide-nya? Dr. Irfan boleh foto bersama dulu nggak? Rupanya tadi Oh iya, boleh ya. Oh iya, masih mau foto Dr. Jata. Oke, boleh open kamera juga lagi semuanya ya. Oke, senyumnya yang lebar ya Om Opa ya. Kalau di rumah tidak ada orang boleh membuka maskernya biar kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi ya, baca ini. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dr. Irfan. Oke, sampai jumpa. Saya izin lab ya karena mau ada rapat. Boleh, Dokter. Terima kasih, Dokter. Oke, Makasih Dr. Irfan. Selamat ya, sudah jadi dekan. Belum, sudah jadi dekan. Selamat. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, tolong doa. Ya. Iya, Izinlah amin. lab Dr. Panis ya, Dr. Wilma. Hai, Dr. Irfan. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Jadi kita ada pengumuman ya, Dokter dari Dr. Wilma juga ada promo lansia sehat, Dokter ya. Oke, boleh untuk di-share Dokter untuk Oma Opa sekalian biar. Nah, ini ada promo lansia sehat dari Caritas ya untuk Oma Opa. Nanti boleh silakan membaca. Nanti boleh silakan kalau ada berminat boleh ke rumah sakit kita ya, rumah sakit Caritas ada promo lansia sehatnya. Nah, terus selanjutnya kita ada pengumuman selanjutnya Dokter ya. Pengumuman selanjutnya untuk Om Opa itu kita ada home care-nya juga dari rumah sakit Caritas kita. Oke. Boleh selanjutnya Dokter. Nah, kita juga nanti untuk kedepannya kita untuk minggu depan ya Dokter Wilma ya, betul. Untuk minggu depan kita ada acara kita cooking class Dokter ya. Oriental cuisine. Berarti nanti kemungkinan Om Opa nanti diskusi pertemuan kita selanjutnya untuk minggu depan ini Om Opa persiapkanlah apa panci atau wajan mungkin ya sambil virtualnya ya. Karena kita ada acara cooking class, jadi acara masak. Nah, ada acara masak ini nanti akan dipandu lagi nanti dari Caritas kita. Nah, itu ada cooking class-nya itu pada hari Jumat ya, tanggal 16 Juli nantinya. Kan ada acaranya, tapi temanya tentang healthy oriental cuisine. Oke, nanti ada chef-nya juga ya, ternyata. Ada chef-nya juga nanti yang mengasihkan untuk materinya. Oke. Sudah, pengumumannya saya rasa sudah cukup ya. Nah, untuk Oma Opa sekalian semuanya, tadi kan yang sudah untuk pemenangnya, ini pemenangnya ini ada masak-memasak ini nanti ada door prize-nya Dok. Jadi ibu-ibu gitu, ya? masak nih cepetan ikutan gitu ya. Karena kita ada voucher belanja nanti Dok untuk teman-teman ya. Jadi harus daftar nggak Bu? Daftarnya nggak, kalau anggota klub nggak perlu Bu. Tapi nanti kalau untuk yang dari luar klub kita akan buatkan satu grup WA untuk pendaftarannya ya. Nanti kita berikan. Oke, makasih Dokter. Ya, terima kasih Oma. Oke, makasih. Nah, ini saya mau ngomongkan tadi untuk pemenangnya Dr. Wilma ya, untuk Om Opa semuanya. Nah, untuk pemenangnya tadi, pemenang lagu tadi kita, yang menang untuk lagu Wonderful Love itu dengan Oma Anselma, pemenangnya. Ya, nanti akan dihubungin oleh tim fasilitator kita. Sama untuk pemenang lagu dari Tanpamu tadi dengan Opa Kristianto tadi pemenangnya ya. Opa Kristianto Leonardo tadi pemenangnya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau nanti udah pemenangnya itu, jangan lupa di-subscribe grup YouTube Caritas grup kita. Nah, itu yang paling penting. Ya, itu persyaratannya. Nah, oke Om Opa, kita untuk sebelum menutup acara ini, bagusnya kita yel-yel dulu ya. Nanti kalau saya ngomong lansia sehat Indonesia, Om Opa silakan jawab mandiri sehat bahagia. Saya ulangi lagi ya. Misalnya saya berbicara lansia sehat Indonesia, Oma Opa jangan lupa bilang mandiri, sehat, bahagia. Oke? Tapi untuk semuanya Oma Opa tolong dibuka dulu itunya mikrofonnya, di-unmute semua.
Jadi ada 3 kata ya, apa? Mandiri, sehat, bahagia. Oke, sudah siap semuanya? Bahagia. Oke, saya ulang lagi ya. Oke, lansia sehat Indonesia. Mandiri, sehat, bahagia. Oke, sekali lagi lah, biar lebih kompak lagi ya, biar lebih kuat semua ya. Lansia sehat Indonesia. Mandiri, sehat, bahagia. Oke, sampai jumpa oma-oma semua. Dan waktu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nyanyi sama-sama Dokter Fani. Oke. Ya. Mandi. Mau kita nyanyi bersama ya, lagu marsnya. Dokter, assalamualaikum dokter. Tolong nanti lagunya dimasukkan ke grup ya, Dokter Ilma. Kasih Bunda ya, Dokter Ilma lagunya biar hafal. Iya betul. Oke, nanti dimasukin di grupnya ya.
Iya, makasih. Wajib ini Bunda. Ya, iya, makanya Bunda belum hafal. Iya. Oke, makasih. Terima kasih. Dokter Paunis ini belum kenalan ya. Dokter Paunis kan baru ya. Mungkin Oma Opa juga belum kenal ya. Dokter Paunis ini salah satu tim dokter di mana, Dok? Di Rumah Sakit Hana Caritas Arga Makmur, Dokter, di Bengkulu. Bengkulu, lihat jauh banget ya. Spesial loh hari ini. Spesial mau membantu melayani Oma Opa semua katanya. Jadi di sini kenalan dulu, Dok. Ada Ibu Hartati ini dari Palembang ya. Ada Ibu Hartati ini pintar bikin kerajinan tangan. Nanti kapan-kapan kita main ya. Iya, betul. Kali bikin kerajinan tangan. Ini yang baru ya, Pak Daniel ya. Sayang banget gak ada kameranya ya. Iya, nggak open kamera. Alhamdulillah udah sehat kembali ya kayaknya ya. Amin. Ini ya Ibu Lira dari Bogor, pintar masak ya Bu Lira ini ya. Bu Lira, nanti kirim kue-kuenya ya. Dokter Paunis mau nyicipin. Sebengkulu. Ya, ini Ibu Sri Sumarni ini kan dosen ya, dosen dari FKIP. Nah, ini oma kita juga, cucunya udah banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya, cucunya udah banyak sekali. Sehat ya Bunda ya. Ibu iya, Tintin. Alhamdulillah. Saya juga baru kenal nih. Ibu Tintin. Kalau boleh dihidupkan mikrofonnya mungkin, Bu. Boleh, Bu. Nah, Bu Tintin. Halo, Bu Tintin. Salam kenal, Bu Tintin. Dari Palembang ya? Salam kenal. Terima kasih. Dari mana Bu Tintin? Asalnya dari mana, Bu? Surabaya. Oh, dari Surabaya. Jauh juga. Banyak nih rombongannya Surabaya ini Pak Gatot ini. Iya, rombongannya Pak Gatot. Iya, ini ada juga Ibu Anselma baru juga ya kayaknya ya. Selamat datang Pak Jarmen. Pak Jarmen dari mana Pak Jarmen? Salam kenal Pak. Pakam Bu, Lubuk Pakam. Wah, dari Lubuk Pakam, dari Medan. Medan. Dari Medan ya? Oh, iya, dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara, Dokter. Sumatera Utara, Medan. Selamat datang grup Medan ya. Nanti aja. Ini ada Om Kok Liong ini dari mana ini Om Kok Liong ini? Opa Kok dari Depok. Dari Depok. Depok, Jawa Barat. Iya, Sumatera Utara juga. Waduh, banyak di Medan ya. Kita berlomba-lomba nih. Yang belum ada Papua ini. Tolong ya kalau ada punya teman Papua, kita boleh ajak ya. Belum ada anggota dari Papua. Ibu Lucia, halo Bu. Sehat Bu? Sehat Bu Lucia? Selamat berjumpa. Iya, dari Surabaya ya. Dokter Mega, terima kasih ya Dok. Dokter Mega, terima kasih. Ya, Bu Herma. Iya, Bu Madeleine sehat selalu. Iya, Dokter Mega. Amin. Terima kasih dokter doanya. Minggu depan kita ajak teman-teman ya. Ini masak-memasak nih seru nih. Minggu depan temanya memasak sehat tapi masakan oriental. Ya, kita tunggu aja resepnya. Ini Ibu Madeleine ya. Iya, Bu Madeleine. Gimana Ibu? Iya, terima kasih. Dari mana ya Oma Madalena ini? Baru saya baru kenal. Dari mana ya Oma? Dari Pekanbaru, Dok. Jakarta. Dari Pekanbaru, Dokter Wilma. Pekanbaru, ya, selamat datang dari Pekanbaru. Oke, ada juga banyak nih dari Pekanbaru ya. Ahar ini sama-sama Bu Hartati ya. Selamat ya Pak, makasih. Pak Kanswikin, dari mana nih Pak Kanswikin ini? Baru juga nih, saya baru kenal. Pak Farel ya, ada lagi siapa? Ibu Kori, tadi sudah. Dokter Vera ini kepala grupnya dari Caritas Hospital Klepu ya, dari Klepu nih Jawa. Selamat datang Dokter Vera. Nanti ajak rombongannya ya Dok ya. Ibu Kristina, Ibu Julia, Pak Saiful, sehat selalu ya. Iya Pak Saiful ini rajin olahraga ya Dok ya. Saya aja bisa 10 km. 10 km bersepedaan Dokter. Kita ini jalan aja malas kadang-kadang ya. Harus banyak jalan ya.
Apa, tapi lagi pandemi ya. Jalan di tempat aja kalau kayak gitu. Ibu Herlina Ardani, ya Opa Ardani. Iya, inilah teman-teman kita semua ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan hidupkan mikrofonnya. Ayo. Ya, terima kasih Pak Saiful. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Iya, ada yang mau menyampaikan untuk teman-teman yang ada di sini? Silakan, kami persilakan untuk saat ini boleh di-unmute. Ada yang mau bicara sepatah dua patah? Ibu Lira nih kayak mau ngomong ini. Oh, Bu, mau ngomong apa, Bu? Silakan dibuka. Bu Lira silakan kalau mau bicara, di-unmute dulu Ibu Lira. Iya, kader juga nih. Ini kader di Bogor. Kader juga, kader Bogor. Iya, Bu. Nanti kapan-kapan cooking class bareng Bu Lira ya. Wah, ini udah siap Bu Lira. Mau masak apa kita nanti, Bu? Cooking class nanti Bu Lira deh narasumbernya nanti. Oke, ada yang mau menyampaikan? Salam buat teman-teman semua. Sayang banget ya hari ini banyak yang nggak hadir ya, Dok. Iya, betul. Iya, betul-betul bagus nih menurut saya. Nanti kita share di YouTube aja ya. Teman-teman yang nggak hadir bisa nonton. Oh iya, boleh bagus itu. Oke, kalau begitu apa kita live dulu ya. Kita jumpa minggu depan. Oke, live dulu ya. Makasih. Terima kasih, dokter. Ya, makasih dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Rumah sakit kita, saya lihat dulu ya. Virtual dengan keadaan